Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UINDA atau Karma Palu dalam video ini ingin menyelesaikan tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampun Membriska Fadlia SPD MPD, yang dimana kami dari kelompok ini terdiri 7 orang, yang dimana kami bekerja sama dengan baik dan teliti. Perkenalkan, nama saya Nur Aklin dengan nomor induk mahasiswa 211160013. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Kasinanda dengan nomor induk mahasiswa 211600115. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya dengan nomor induk mahasiswa 211160016. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Ais dengan nomor induk mahasiswa 211160003. Perkenalkan, nama saya Rani Rizky Ambarwati dengan nomor induk mahasiswa 211160006. Perkenalkan, nama saya Rizky Rosnanda dengan nomor induk mahasiswa 211160002. Perkenalkan, nama saya Windiani dengan nomor induk mahasiswa 211160010. Oke, materi pertama, negara dan syarat ketentuan negara. Oke, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku di semua individu wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Oke, syarat suatu negara. Syarat pertama, syarat primer sebuah negara. Yang pertama, memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, syarat sekunder, yaitu mendapat pengakuan dari negara lain. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan materi dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang merupakan unsur negara. Hal ini dikarenakan warga negara mengandung arti sebagai peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara memiliki persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara itu memiliki
negara kecuali ia menyatakan menolak untuk menjadi warga negara atau hak repudiasi. Naturalisasi. Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Naturalisasi biasa mempunyai syarat-syarat, yaitu 1. Telah berusia 21 tahun. 2. Lahir di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia harus mendapatkan persetujuan istrinya. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah 500 sampai 10.000 rupiah bergantung kepada penghasilan setiap bulan. Ketujuh, mempunyai mata pencaharian tetap. Yang kedelapan, tidak mempunyai keluarga negara lain apabila ia memperoleh keluarga negara atau penghilangan keluarga negara RI. Naturalisme istimewa. Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka warga asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan pernyataannya sendiri atau permohonan untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa di negara Republik Indonesia dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut. A. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. B. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap sebagai WNI. C. Perkawinan WNI dengan WNA baik sah maupun tidak sah dan diakui oleh orang tuanya yang WNI atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah Republik Indonesia meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, berakibat anak warganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin. D. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagai ditentukan di dalam perundang-undangan. E. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang terakhir itu F. Warga asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan pernyataan sendiri permohonan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia atau dapat diminta oleh negara Republik Indonesia. Kemudian mereka mengucapkan janji setia dan sumpah tidak perlu memenuhi semua syarat sebagai mana dalam naturalisasi biasa. Cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Apatride dan bipatride. Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh, seorang keturunan bangsa A, ius soli, lahir di negara B, ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan B. Bipatride. Bipatride adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan. Contoh, seorang keturunan bangsa B, ius sanguinis, lahir di negara A, ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. Cara memperoleh kewarganegaraan. Dapat dikatakan bahwa dalam praktik memang dapat dirumuskan adanya 5 prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu yang pertama, citizenship by birth, yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara dianggap
dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut adalah ius soli. Yang kedua, citizenship by descent, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan, di mana seorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara. Karena keturunan, apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, keduanya adalah warga negara tersebut. Asas yang dicapai di sini adalah ius sanguinis. Yang ketiga, citizenship by naturalization, yaitu kewarganegaraan yang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu. Yang keempat, citizenship by registration, yaitu kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran ulang yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Yang kelima, citizenship by incorporation of territory, yaitu proses kewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Oke, baik. Materi yang terakhir yaitu hilangnya kewarganegaraan. Seseorang dapat pula kehilangan kewarganegaraan karena tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu renunciation, tindakan seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih. Yang kedua yaitu termination. Termination adalah pemberhentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan itu memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Ketiga yaitu deprivation. Deprivation yaitu suatu pemberhentian paksa, pencabutan atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan tersebut terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan undang-undang. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, sebab di dunia ini salah dan benar itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan materi